kalian udah kasih yang terbaik. Jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian, masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup Qualifications. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah pertandingan usai, dengan hasil kekalahan timnas Indonesia atas Guinea, tidak menjadikan skuad Garuda Muda dibenci para supporter Indonesia. Kekalahan dengan cara kecurangan wasit itu, yang juga disebut kekalahan terhormat, daripada harus menang dengan cara curang. Bahkan dalam segi permainan, skuad Garuda menunjukkan kualitasnya sepanjang babak kedua, dengan lebih mendominasi permainan. Melihat perjuangan skuad Garuda Muda yang begitu Spartan namun harus dinodai oleh wasit, membuat Ketua PSSI Erick Thohir bahkan menunjukkan contoh attitude yang baik pada para pemain. Dengan terus memberi semangat sembari menundukkan kepala tanda hormat dan menghargai perjuangan para pemain Garuda Muda. Tidak hanya mengapresiasi para pemain serta Ketua PSSI saja, bahkan Sintayong yang mendapat kartu merah bahkan disanjung serta semakin dihargai warga Indonesia. Pasalnya, terlihat jelas begitu sepenuh hatinya Sintayong membela merah putih di hadapan dunia, yang justru harus dinodai oleh banyaknya keputusan wasit yang begitu buruk di hadapannya. Walau protesnya harus diganjar kartu merah, namun justru sebab itulah yang menjadikan Sintayong semakin dicintai warga Indonesia. Sintayong sudah mewakili suara seluruh warga Indonesia untuk melakukan protes pada wasit yang berat sebelah tersebut. Bahkan saat diusir dari lapangan, para supporter Indonesia menteriakkan nama Sintayong seolah menunjukkan kode, agar dia tetap berada di lapangan, dan jangan mau keluar lapangan akibat diusir wasit yang begitu buruk. Warga Indonesia selalu mendukung Sintayong atas protes yang memang seharusnya itu dilakukan, sebab faktor buruknya kualitas wasit yang mengadili. Namun sayang di sisi lain, akibat kekalahan Indonesia atas Guinea itu juga, tidak sedikit warga Indonesia justru menyerang para pemain serta ofisial Guinea. Yang sangat disayangkan adalah, tidak sedikit dari para netizen yang menyerang dengan kalimat rasis yang mana tindakan itu sangat disayangkan dan semoga hal itu segera usai dan tidak berlanjut. Jika kita ingin berpikir secara bijak dan rasional, untuk kasus kali ini, tentu pihak yang paling bersalah adalah sang wasit itu sendiri. Dia adalah dalang utama kehancuran sportivitas dalam pertandingan yang begitu penting. Jika saja ingin menyalahkan sebab kekalahan yang tidak semestinya ini terjadi sebab kecurangan, tentu wasitlah orang yang paling tepat dan bertanggung jawab atas seluruh keputusannya yang begitu banyak melakukan keputusan yang salah, namun selalu merugikan pihak Indonesia. Begitu banyak kesalahan wasit dalam mengadili pertandingan penentu tersebut. Berikut seluruh keputusan wasit yang menjadi protes seluruh pihak. Bahkan hal itu juga diakui oleh pihak timnas Guinea, bahwa mereka sebenarnya sadar, mereka sedang diuntungkan oleh banyaknya keputusan wasit yang cenderung menguntungkan Guinea, dan kerap merugikan Indonesia. Wasit yang memimpin laga penentu satu tiket menuju Olimpiade, antara Indonesia versus Guinea, wasit asal Prancis yang bernama Francois Letexier, wasit berusia 35 tahun tersebut, lagi-lagi menjadi buruan netizen Indonesia. Bagaimana tidak, sepanjang pertandingan, mulai dari babak pertama, jual beli serangan terjadi antara Indonesia dan Guinea. Benturan demi benturan sering terjadi, namun keputusan wasit tersebut, kerap kali dengan mudah langsung memberi kartu para pemain Indonesia. Namun sebaliknya, ketika para pemain Indonesia hendak melakukan serangan balik, beberapa kali pemain Indonesia dilanggar dengan pelanggaran keras. Namun wasit asal Prancis tersebut hanya memberi peringatan para pemain Guinea. Bahkan setidaknya ada 4 kali pelanggaran keras Guinea yang justru hanya dibiarkan begitu saja. Padahal jika wasit itu profesional, pelanggaran tersebut seharusnya mendapat kartu kuning. Setidaknya ada 4 kali pelanggaran keras sekaligus momen menguntungkan Indonesia, namun justru dipotong oleh para pemain Guinea dengan pelanggaran keras yang seharusnya mendapat kartu kuning. Mulai dari penghujung babak pertama itulah, mental para pemain kembali dirusak oleh wasit yang berat sebelah. Tidak hanya masalah obral kartu pada pemain Indonesia, namun tidak bagi Guinea. Bahkan wasit itu, seolah pantang memberi kartu pada pemain Guinea yang justru kerap akting tanpa dilanggar apapun. Wasit Prancis tersebut, bahkan memberikan hadiah penalti pertama yang juga menjadi gol tunggal Guinea atas Indonesia. Wasit Prancis itu menunjuk titik putih seketika, dan berbuah hadiah penalti untuk Guinea, yang mana Witan dianggap melanggar Guinea di dalam kotak penalti. Padahal sangat terlihat jelas sekali, Witan hampir terjatuh saat mengejar penyerang Guinea.
yang mana kejadian itu di luar garis penalti. Namun sayangnya, kaki Witan dianggap menjegal pemain Guinea, dan lucunya lagi, dalam tayangan ulang, sangat terlihat jelas, Witan menyentuh kaki pemain Guinea secara tidak sengaja itu jelas-jelas di luar garis penalti. Bahkan pemain Guinea belum menyentuh garis. Namun pemain Guinea terjatuh di dalam kotak penalti. Begitu buruknya kepemimpinan wasit Prancis itu. Bahkan dia langsung menunjuk titik putih seketika itu juga. Andai saja wasit itu bekerja secara profesional dengan baik dan teliti, tentu sang wasit tidak sembrono mengambil keputusan yang begitu cepat namun buruk. Dia dengan mudah langsung menunjuk titik putih. Apalagi keputusannya itu ternyata salah. Jika wasit bekerja dengan baik dan tidak sembrono, tentu wasit itu akan menanyakan terlebih dahulu pada wasit pembantu, untuk memastikan keyakinannya itu sudah tepat atau belum. Namun sayang, wasit Prancis itu tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, seketika langsung memberi hadiah penalti tanpa memastikan kebenarannya, yang mana keputusannya itu ternyata salah, dan tentunya akibat kinerja wasit yang buruk dan terkesan sewenang-wenang, tentu sangat merugikan salah satu tim yang menjadi korban keputusan buruknya. Dan ternyata tidak cukup itu saja. Saking buruknya wasit yang memimpin laga penentu itu, menyebabkan seringkali ofisial timnas Indonesia melakukan protes pada wasit. Hal itu sebab keputusan wasit yang selalu salah dan kerap merugikan Indonesia. Bahkan Sintayong mendapat kartu merah sebab ia protes atas kerja buruk wasit tersebut. Tidak hanya Sintayong, ofisial timnas Indonesia juga sampai geram dengan wasit yang memimpin begitu buruk, yang keputusannya kerap menguntungkan Guinea. Saking bikin gemesnya wasit asal Prancis itu, bahkan ratusan supporter Indonesia juga tak kuasa untuk mengolok-oloknya, yang mana kinerja sangat buruk, dan benar-benar membuat geram semua pihak dari Indonesia, melihat banyaknya keputusan yang selalu salah dan merugikan Indonesia. Andai keputusannya itu sudah tepat, tentu pihak Indonesia tidak akan melakukan protes berlebih. Sebab saking buruknya kinerja wasit Prancis itu, hal itu memancing semua pihak, mau pemain, pelatih, ofisial, bahkan seluruh supporter Indonesia, semua murka dengan wasit yang begitu buruk tersebut. Mengingat ini pertandingan yang sangat penting, dan menjadi penentu sebuah sejarah antara kedua negara. Puncak dari kemarahan seluruh ofisial, pelatih, bahkan supporter Indonesia adalah saat Dewangga menyapu bola dengan tackle bersih dalam kotak penalti, dan hal itu membuat pemain Guinea terjatuh. Dan uniknya, wasit tanpa mikir langsung nunjuk titik penalti tanpa meminta pendapat dari hakim garis, atau wasit pembantu yang bertugas di garis belakang gawang. Tanpa basa-basi, wasit langsung kembali memberi hadiah penalti kedua. Bersamaan dengan itu, seluruh ofisial serta supporter Indonesia murka bukan main. Hal itu juga, protes Sintayong yang memang protes tersebut sebab keputusan wasit itu salah. Namun Sintayong justru mendapat kartu merah. Bisa dibayangkan, begitu sewenang-wenangnya wasit itu mengambil keputusan walaupun salah tetap dianggap benar. Dan menariknya, saat pertandingan yang penuh dengan keputusan wasit kontroversial tersebut, disaksikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, yang mana Infantino sendiri sempat geleng-geleng kepala saat melihat wasit itu memimpin. Terlebih hal itu terjadi saat seluruh supporter murka yang mengolok-olok wasit lisensi FIFA tersebut. Sebetulnya tidak hanya itu, masih banyak kerugian yang didapat Indonesia saat pertandingan itu terjadi, terlebih beberapa kali Witan dilanggar keras, bahkan beberapa pemain Guinea terbebas dari kartu. Namun sebaliknya, jika para pemain Indonesia bahkan tidak menyentuh pemain Guinea, asal pemain Guinea berteriak seolah kesakitan, pemain Indonesia justru mendapat kartu yang aneh. Dan sebaliknya, beberapa kali pemain Indonesia yang benar-benar dilanggar keras pemain Guinea namun justru dibiarkan oleh wasit. Sebab itulah, seluruh ofisial, pelatih bahkan supporter semua mengolok-olok wasit yang sangat buruk itu. Sekelas wasit yang juga akan memimpin ajang Olimpiade, justru memperlihatkan kualitas wasit FIFA yang bekerja sangat buruk dengan melakukan banyak keputusan yang kerap fatal dan salah. Berhubung Ketua PSSI Erick Thohir duduk langsung bersandingan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, semoga Ketua PSSI memberikan protes keras atas kinerja wasit lisensi FIFA namun sangat buruk, bahkan cenderung ceroboh, tanpa mempertimbangkan dengan bantuan wasit lain yang bertugas. Bahkan, banyak netizen Indonesia yang berharap agar wasit itu dicabut lisensi FIFA-nya, sehingga tidak merusak citra FIFA yang mana sebagai acuan kualitas wasit itu sendiri.
Bahkan pelanggaran keras yang dilakukan pemain Guinea pada Witan, dengan menyeruduk kepala Witan secara frontal, bahkan wasit tidak memberi kartu kuning pada pemain Guinea. Dalam tayangan ulang, terlihat sangat jelas, pemain Guinea berlari hendak menyundul bola, namun justru mengenai kepala Witan. Dalam kejadian seperti itu, wasit diharuskan memberi kartu pada pemain yang bermain secara agresif namun berpotensi menciderai lawan. Bahkan kejadian ini bukan hanya berpotensi, namun sudah menciderai kepala Witan. Dan lucunya, wasit bahkan hanya memberi peringatan ringan seolah tidak ada kejadian apa-apa. Itu pun pertandingan dihentikan sebab pemain Guinea masih berguling-guling. Andai saja pemain Guinea berdiri, wasit tidak menghentikan pertandingan, dan kejadian brutal itu dianggap tidak apa-apa. Padahal, setelah kejadian itu, Witan mengalami robek bagian kepala, dan harus dijahit 5 jahitan, akibat serudukan pemain Guinea yang tidak mendapat kartu apapun dari wasit. Padahal bola tersebut sudah lebih dulu mengenai Witan, dan tentu kejadian itu yang sangat jelas pelanggaran keras yang berpotensi besar mendapat kartu. Namun inilah faktanya kinerja wasit yang begitu buruk membuat pertandingan menjadi sangat kacau. Bahkan oleh kepemimpinan wasit buruk itu, hampir saja para pemain, ofisial serta pelatih dan supporter Indonesia, mereka memperlihatkan gestur seolah hampir keluar dari lapangan untuk tidak melanjutkan pertandingan sebab kinerja wasit yang sangat buruk. Karena kejadian itu juga, sejumlah tokoh besar hanya terdiam saling tidak enak satu sama lain, termasuk Presiden FIFA, dan kedua Presiden Asosiasi Sepak Bola Indonesia dan Guinea. Mereka seolah saling tidak enak. Hal itu sebab wasit yang menghancurkan jalannya pertandingan yang seharusnya berjalan dengan fair play. Namun itu tidak terlihat sebab ulah sang wasit. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.